Informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai puisi tentang pemuda. Nah, pemuda kalian pasti generasi milenial kan? Jadi, apa sih sumbangsi kalian sudah berikan kepada negeri kalian? Apa sih yang sudah kalian lakukan untuk negeri ini? Hal-hal kecil apa yang telah kalian lakukan untuk menjaga negeri ini? Nah, kalian adalah generasi yang harus bisa menjadikan negeri ini lebih baik, menjadikan negeri ini negeri yang lebih subur, makmur, dan damai. Generasi pemuda harus bisa memanfaatkan teknologi di era globalisasi saat ini. Pemuda saat ini harus lebih hebat dari masa-masa penjajahan dulu. Pemuda saat ini harus bisa lebih maju, lebih bisa untuk mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dari teknologi, inovasi, dan lain halnya. Kalian harus punya pemikiran yang lebih hebat, pemikiran yang lebih luar biasa untuk menjadikan negeri ini bisa terkenal di mancanegara dengan kesuksesannya. Nah, mungkin video kali ini bisa menggambarkan bagaimana sih seorang pemuda bagaimana sih seorang pemuda yang bisa kalian jadikan contoh gitu. Nah, di sini video kali ini akan bahas dengan cara membaca puisi Sumpah Pemuda dan contohnya. Mungkin buat kalian jelasin banget tentang Sumpah Pemuda. Ya, di 28 Oktober 1928 terjadilah ikrar di mana para pemuda di seluruh Indonesia itu bersatu untuk mengikrarkan janji Sumpah Pemuda dideklamasikan ke seluruh dunia agar mereka tahu bahwasanya pemuda Indonesia adalah pemuda yang kuat, tangguh, dan bisa menjadikan perdamaian di Indonesia tersebut. Nah, apa sih puisi Sumpah Pemuda tersebut? Nah, puisi Sumpah Pemuda menjadi salah satu cara merayakan momen perjuangan Indonesia. Mungkin banyak banget kalian yang memperingatinya di setiap 28 Oktober. Kalian bisa memperingatinya sebagai hari di mana kalian harus bisa merefleksikan diri bagaimana seorang pemuda di era saat ini. Pemuda yang bisa menjadikan Indonesia lebih maju. Biasanya di momen-momen Sumpah Pemuda banyak sekali event-event yang menjadikan puisi sebagai lombanya. Kalian bisa menjadikan video atau tips dari video kali ini menjadi referensi kalian ketika kalian akan mengikuti event tersebut. Nah, bagaimana sih cara membaca puisi kemerdekaan? Yang pertama pasti baca dan pahami maksud puisi. Setelah kalian mencari judul, mencari tema yang kalian inginkan, kalian harus bisa pahami terlebih dahulu apa sih makna puisi tersebut, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis, sehingga pendengar itu bisa mengetahui apa yang kalian ingin sampaikan. Yang kedua, gunakan intonasi yang tepat. Nah, intonasi ini yang selalu penting, dimana kalian harus bisa menjadikan puisi tersebut mengalir dengan nada kalian, dengan pelafalan kalian yang baik pastinya. Nah, yang ketiga, gunakan mimik yang sesuai. Ketika membaca puisi, kalian harus bisa berekspresi, mengekspresikan bagaimana kesedihan tersebut, bagaimana kemarahan tersebut. Nah, yang keempat, pastinya percaya diri. Nah, percaya diri ini ya poin paling penting ketika kalian akan memulai sesuatu yang baru. Jadi kalian jangan takut ketika kalian sudah berusaha, kalian pasti bisa untuk melakukan tersebut. Nah, langsung saja kita ke contoh puisi yang pertama dengan judul puisi Pemuda Malas. Mungkin puisi tersebut bisa menggambarkan bagaimana sih pemuda yang saat ini gitu. Banyak pemuda yang malas. Seharusnya kita bagaimana sih? Boleh gak sih kita malas? Boleh gak sih kita lemah gitu? Nah, mungkin kita langsung ke videonya teman-teman. Pemuda Malas, karya Afati Syuhud. Jangan bersikap tawadu dan rendah hati. Bila kerendahan hatimu jadi alasan untuk mundur diri, mundur dari kompetisi. Jangan pernah ingin mengalah bila hanya kamuflase untuk bersembunyi dari kemalahan jiwamu. Bumi ini bergelora yang api berkobar, dan debu yang berserak mendekatlah. Pada api spin menyalakan hati yang lemah penuhi kalbu dengan kemarahan malas, marah karena lemah hati,
melihat kemajuan sedang kita selalu dalam kemunduran. Marah karena tak dewasa, marah karena tidak pernah marah. Menjauhlah dari debu yang bersera, karena debu tak pernah ciptakan sejarah, karena debu adalah sampah yang selalu diinjak-injak waktu. Tawadulah di saat kemenangan, karena saat itu kau bagai sedang berdiri di antara gunung dan ngalai, atau muncul di negara yang terjal. Terus ke puncak berikutnya, menangislah di saat kalah, bahwa dirimu tak mengendaki kekalahan itu, karena air matamu akan jadi saksi bahwa dirimu tak ingin jadi serpian arang, bahwa dirimu tak ingin sekali bertobat untuk tidak jadi berkubang, bahwa dirimu juga memimpikan gelora api kemenangan dalam lumpur kemalasan. Nah, mungkin buat kalian bisa jadikan puisi tersebut sebagai sindiran bahwasannya pemuda itu jangan malas. Pemuda itu tidak boleh menjadi alasan cinta sebagai kalian galau dan tidak bisa menjadikan kalian generasi yang maju. Nah, mungkin video selanjutnya akan membuat kalian lebih berpikir lagi, lebih mengenal kembali bagaimana sih perjuangan para pahlawan dulu yang sudah sangat-sangat hebat untuk negara ini. Kenangan 20 Oktober 1928. Fajar kesadaran telah tiba. Pemuda bangun melahirkan cita-cita di Kramat Raya. Mereka berjumpa dari seluruh Nusantara, beragam suku, agama. Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, sampai Jong Sumatera, bersumpah untuk tanah tercinta. Ikar mereka menggetarkan sejarah, merasuki sanubari dan darah menuang seluruh pelosok negeri, membangkitkan pejuang keladang bakti, tekad merdeka tertambat di hati untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928, sebuah tonggak perlawanan kaum muda untuk persatuan mereka, menanggalkan perbedaan, semua bersaudara walaupun dipisah lautan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah itu tak akan pudar dalam zaman, menjadi nahkoda perjalanan bangsa, membingkai Bhinneka Tunggal Ika, merajut segala cita dan doa. Nah, mungkin setelah kalian mendengar video tersebut, kalian bisa mengingat bahwasanya pahlawan terdahulu lebih sangat berjuang. Kalian seorang pemuda harus bisa melanjutkan bagaimana sisa-sisa perjuangan, sisa-sisa kemerdekaan ini menjadi berarti, sehingga para pahlawan bisa bangga dengan kalian, bangga dengan prestasi kalian. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe channel kita Area Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi.